Shalom, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam kondisi yang baik tanpa kurang suatu apapun, kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita meneduhkan hati, waktu kita di hadapan Tuhan untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang dapat menjadi tuntunan, dapat menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang sungguh baik, yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau jugalah Allah yang senantiasa membentuk kami dengan sungguh luar biasa melalui persoalan, melalui keadaan, melalui orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami berproses layaknya bejana di tangan penjunan. Dan kami berharap di akhir nanti bejana yang indah di mata Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka hati dan pikiran kami, tuntun kami sehingga firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi suluh, menjadi penuntun ketika kami menjalani hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 yang demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah pembentukan karakter. Kisah Alkitab hari ini menceritakan tentang Samuel. Ia adalah anak Elkana dan Hana. Dahulu, Hana mengalami penderitaan batin karena disakiti oleh Penina, istri muda Elkana. Karena Hana tidak mempunyai anak. Lalu Hana berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan, menganugerahkan Hana seorang anak laki-laki. Tuhan pun memberikan anak laki-laki kepada Hana, dan kemudian Hana berjanji akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan anak itu bernama Samuel. Setelah Samuel lahir, Samuel diberikan kepada Imam Eli dan dibesarkan serta dididik di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel menunjukkan kesediaan dirinya untuk ditempa menjadi pribadi yang jujur, unggul, dan sekaligus pembelajar yang baik. Bisa dibandingkan dengan Hofni dan Pinehas, yaitu anak-anak Imam Eli. Hofni dan Pinehas juga dididik oleh Imam Eli, ayahnya sendiri. Namun, hasil pembentukan karakternya berbeda. Hofni dan Pinehas hanya mau menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan tanpa ada kesediaan untuk mau ditempa dan dibentuk oleh Imam Eli ayahnya. Dalam cerita Alkitab, Imam Eli pernah menegur Hofni dan Pinehas, tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter dapat dibentuk. Itu sebabnya kita mengenal pendidikan karakter.
Pendidikan karakter merupakan upaya manusia secara sadar untuk mengembangkan kebiasaan diri dalam relasinya dengan diri sendiri dan orang lain, sehingga bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, semakin bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Untuk pembentukan karakter diperlukan lingkungan yang mendukung, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesediaan untuk rela dibentuk. Keluarga adalah tempat pertama pendidikan karakter bagi anak-anak dan juga bagi tiap individu dalam keluarga. Kesediaan untuk membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan merupakan panggilan bagi tiap-tiap keluarga Kristen. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita juga tetap perlu belajar membekali diri dengan nilai-nilai kekristenan untuk menjadi teladan bagi anggota keluarga yang lain. Sedangkan sebagai anak-anak, kita perlu belajar membiasakan diri memiliki karakter bernilai Kristiani, sehingga bersama-sama, baik yang muda maupun yang tua, menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Selamat bertumbuh, selamat dibentuk oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa hidup kami layaknya bejana di tangan penjunan yang dibentuk sesuai dan seturut dengan tangan dan kehendak sang penjunan. Bukan persoalan yang mudah bagi kami ya Tuhan untuk dibentuk oleh Engkau melalui keadaan, peristiwa, melalui perkataan orang-orang sekitar kami, dan juga melalui Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam diri kami yang senantiasa menuntun kami. Sebab kami menyadari bahwa keinginan daging kami seringkali lebih kuat daripada keinginan roh. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami lebih peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak, menjadi orang tua yang senantiasa bersedia dibentuk karakternya oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan Allah senantiasa memampukan kami, baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, untuk tetap belajar merelakan diri dibentuk oleh Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi, oleh Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik, membiasakan diri dengan nilai-nilai kekristenan, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa terpancar melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami, bentuklah kami ya Tuhan. Kami bersedia untuk bertumbuh, belajar bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian
kini hingga selamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.